Tongkat itu berkilauan seperti emas murni di bawah sinar matahari. Bagi Branda Lokajaya, itu adalah kunci untuk memberi makan ratusan perut kelaparan. Tapi baginya, itu juga akan menjadi awal dari pertobatan yang mengubah sejarah Nusantara. Di tengah hutan Jatiwangi yang lebat, Raden Said, yang lebih dikenal sebagai Branda Lokajaya, berdiri tegap. Matanya tajam mengawasi setiap orang yang melintas. Dengan hasil rampokannya, ia menghidupi rakyat jelata Tuban yang menderita. Niatnya mulia, tapi caranya adalah dosa. Siang itu, melintaslah seorang tua berjubah sederhana, berjalan tanpa rasa takut, sebatang tongkat indah di tangannya. Tongkat itu, walau terbuat dari kayu, memancarkan kilau keemasan yang memukau. Berhenti, gertak Lokajaya, menghadang jalan sang musafir. Serahkan tongkatmu, atau kau akan menyesalinya. Musafir itu tersenyum teduh. Ia adalah Sunan Bonang, salah satu wali Songo. Hai anak muda, apakah kau tidak merasa bahwa cara hidupmu ini adalah bentuk kesombongan yang terbungkus kebaikan? Tanya Sunan Bonang lembut, membuat Lokajaya terperangah. Aku merampok untuk membantu rakyat miskin, jawab Lokajaya membela diri. Lebih baik aku berbuat dosa untuk kebaikan, daripada duduk diam melihat mereka mati kelaparan. Sunan Bonang menggeleng pelan, membersihkan pakaian dengan air kencing. Begitulah perbuatanmu. Kebaikan yang dibangun di atas kejahatan tidak akan pernah diterima olehnya. Amalan baik harus berdasar pada niat dan cara yang baik pula. Melihat keraguan di mata pemuda itu, Sunan Bonang melanjutkan, kau menginginkan emas. Baik, lihatlah itu. Sunan Bonang menunjuk sebatang pohon aren. Sambil membaca doa singkat, beliau menyentuh pohon itu dengan ujung tongkatnya. Seketika, buah kolang-kaling di pohon itu berubah menjadi emas berkilauan. Lokajaya melongo. Ia menggembar, memunguti emosi emas itu dengan rakus. Namun, begitu ia genggam, emas itu kembali berubah menjadi buah kolang-kaling. Ia mencoba lagi, hasilnya sama. Kau lihat anak muda, kata Sunan Bonang. Harta duniawi hanyalah titipan, ia bisa berubah dalam sekejap. Carilah harta yang abadi, yaitu ilmu dan iman. Kisah para wali Songo penuh dengan mukjizat dan pelajaran hidup. Kalau kamu terkesima dengan pertemuan ajaib ini, dan penasaran dengan kelanjutan kisah Raden Said menjadi seorang wali Allah, jangan sampai ketinggalan. Klik tombol subscribe sekarang. Karena di channel ini, kita akan terus mengungkap sejarah para tokoh Islam yang berjuang dengan cara damai, mengenalkan ajaran agama dengan penuh kebijaksanaan, dan memberikan teladan yang relevan hingga hari ini. Ikuti terus perjalanan spiritual para pahlawan kita. Air mata Raden Said tumpah. Ia menjatuhkan diri di kaki Sunan Bonang. Ampun, Guru. Terimalah saya sebagai muridmu. Ajarkan aku jalan yang benar. Sunan Bonang tersenyum, kemudian menancapkan tongkatnya di tepi sungai. Jika kau sungguh-sungguh, jagalah tongkat ini. Jangan beranjak dari tempatmu. Jangan makan, jangan minum, sebelum aku kembali. Perintah Sunan Bonang. Jika kau berhasil, aku akan menerimamu sebagai murid. Raden Said tanpa ragu menyanggupi. Ia duduk bersila di samping tongkat yang menancap. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, hingga 3 tahun berlalu. Ketika Sunan Bonang kembali, ia terkejut. Tubuh Raden Said telah ditutupi oleh akar dan lumut, menunjukkan ketekunan yang luar biasa. Sunan Bonang mendekat dan berbisik pelan. Begitu mendengar suara gurunya, Raden Said membuka mata. Kau telah lulus anakku, ujar Sunan Bonang bangga. Kau telah menjaga kali dengan teguh. Mulai sekarang, namamu adalah Sunan Kalijaga. Sejak saat itu, Branda Lokajaya menghilang, digantikan oleh seorang wali Allah yang kelak dikenal sebagai ahli dalam berdakwah melalui seni dan budaya. Tonton juga video kami tentang kisah dakwah Sunan Kalijaga yang penuh strategi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di kisah selanjutnya.